Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan video kali ini ingin membawakan tema mengenai bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dalam perspektif global berkewawasan ke-SD-an. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Perspektif Global Berwawasan ke-SD-an yang diampu oleh Ibu Yustia Suntari, MPD. Sebelum kita menyampaikan materi pada video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naya Kinaras Kardiani dengan NIM 1107623109. Perkenalkan, saya Kane Zahwa dengan NIM 1107623122. Saya Mutiara Aisyah Kamila dengan NIM 1107623111. Saya Sanira Rohatri Kaviar dengan NIM 1107623103. Pada video kali ini, kami membagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dari kesadaran global. Yang kedua, pentingnya kesadaran global. Yang ketiga, landasan dari kesadaran global. Yang keempat, implementasi dari kesadaran global. Dan yang kelima, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran global. Nah, topik kita hari ini adalah kesadaran dalam perspektif global. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu kesadaran dalam perspektif global? Ya, benar. Kesadaran adalah pengakuan diri di mana kita bisa melihat dan menyadari apa yang telah kita lakukan. Begitu pula dalam perspektif global, kita bisa melihat isu-isu yang ada di negara ataupun di luar negara, di mana kita harus perhatikan dan juga kita amati bahwa kita sebagai warga negara bisa mengetahui apa yang sedang booming ataupun sedang diperbincangkan di berbagai negara. Maka dari itu kita menjadi warga negara yang adaptif dan juga peka terhadap apa yang terjadi di isu-isu nasional. Materi selanjutnya, kita akan membahas apa sih pentingnya perspektif global di dalam sekolah dasar. Di era globalisasi ini, pemahaman akan dunia yang sangat luas menjadi hal yang sangat krusial bagi anak-anak kita. Globalisasi bukanlah hal yang baru. Nah, perspektif global adalah cara berpikir yang memungkinkan kita untuk melihat isu-isu lokal dalam konteks yang lebih besar. Perspektif global di dalam konteks pendidikan, terutama di sekolah dasar, itu penting untuk mengajarkan siswa agar mereka dapat melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Nah, hal ini tidak hanya akan memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga membentuk karakter mereka sebagai individu yang toleran dan peduli terhadap sesama. Di dalam pendidikan, mengintegrasikan perspektif global berarti membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami keberagaman budaya, agama, dan pandangan di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya akan memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga membentuk karakter mereka sebagai individu yang toleran dan juga peduli terhadap sesama. Nah, salah satu aspek utama dari perspektif global ini adalah kemampuan untuk menghargai keberagaman. Mari kita ingat bahwa pentingnya membangun perspektif global di kalangan siswa SD ini bukan hanya tentang memberikan pengetahuan baru ataupun fakta-fakta mengenai dunia, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, dan juga rasa tanggung jawab terhadap sesama. Nah, perspektif global di dalam mata pelajaran di SD seperti misalnya dalam mata pelajaran PPKN terdapat materi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, dan juga yang lainnya. Nah, di dalam mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial terdapat juga masalah-masalah global seperti perubahan iklim, perubahan lingkungan, dan juga kependudukan, serta pengaruh revolusi Inggris dan juga sistem dumping di Jepang. Nah, di dalam mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam juga terdapat isu-isu global seperti peran ozon,
dan juga pemanasan atmosfer, El Nino, dan sebagainya. Bagian selanjutnya yaitu tentang landasan dari kesadaran global. Nah, yang pertama itu ada nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta dan kebersamaan terhadap negara kita. Nah, nasionalisme yang kuat juga bisa melindungi kita dari dampak negatif perkembangan teknologi. Nasionalisme juga berarti menjaga budaya, sejarah, bahasa, dan nilai-nilai yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Cinta pada tanah air berarti menerima segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi dengan pikiran yang logis dan juga rasional. Nasionalisme juga harus mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, seperti perbedaan suku, adat, ras, dan agama. Jadi, intinya kita harus mempertahankan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Oke, selanjutnya ada norma dan agama. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius dan menjunjung tinggi norma adat, sosial, dan juga kesusilaan. Norma dan agama menjadi pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keteraturan, keharmonisan, dan juga nilai-nilai moral dalam bermasyarakat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, norma dan agama berperan sebagai benteng untuk melindungi kita dari pengaruh-pengaruh negatif, seperti hilangnya identitas budaya dan juga pergeseran nilai-nilai adat yang ada di Indonesia. Dengan memegang teguh norma dan agama, kita dapat mengikuti perkembangan zaman, tapi tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang bermartabat. Selanjutnya ada nilai budaya dan bangsa. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi pedoman dan kekuatan dalam menghadapi globalisasi. Sebagai contohnya yaitu ada tradisi Pelagadong di Ambon yang mengajarkan pentingnya kerukunan dengan pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang menekankan keteladanan serta nilai kebersamaan dan pendidikan yang melekat di masyarakat kita. Nilai-nilai ini juga membantu kita untuk tetap berakar pada jati diri bangsa sambil menghadapi tantangan zaman. Globalisasi tidak harus menjadi ancaman jika kita mampu memanfaatkannya dengan bijak. Nilai budaya, norma, agama, dan rasa nasionalisme menjadi filter yang kuat untuk memilah pengaruh global. Pendidikan juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita agar bisa menguasai teknologi, tetap berdaya saing, dan juga tidak kehilangan identitas bangsa. Dengan berpegang teguh pada budaya dan nilai-nilai bangsa, kita juga dapat menghadapi globalisasi dengan percaya diri, juga memanfaatkan peluang yang ada, dan tetap menjaga keutuhan serta martabat bangsa. Yang berikutnya itu ada implementasi kesadaran global di sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui, perspektif global adalah sebuah pandangan yang muncul dari kesadaran bahwa kehidupan dan kegiatan kita memiliki dampak yang luas dan global. Dalam konteks ini, guru dan siswa diharapkan mengembangkan wawasan dan keterampilan untuk menyelidiki dan memahami isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, dan keragaman budaya. Dalam implementasinya, pendidikan global di sekolah dasar bertujuan untuk membentuk kesadaran siswa bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat global yang saling terkait. Guru harus mempersiapkan diri sebagai komunikator atau penghubung dengan dunia luar, dengan cara tertarik dan peduli terhadap kejadian lokal, nasional, dan global, serta aktif mencari dan menyimpan yang bersifat global. Mereka juga harus terbuka terhadap pembaruan dan mampu menyeleksi informasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Pendidikan global di sekolah dasar juga melibatkan pengajaran yang mempersiapkan siswa untuk memahami dan mengatasi ketergantungan global dan keragaman budaya. Hal ini mencakup mengajarkan relativisme budaya dan mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman sosial dan mengajar siswa untuk berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai individu, warga negara, dan anggota masyarakat. Nah,
Gimana sih caranya kita bisa menumbuhkan kesadaran dalam perspektif global ini? Nah, tentunya karena kita belajar dan juga kita dalam lingkungan pendidikan, kita bisa melalui pendidikan, di mana suatu proses pendidikan yang dapat dirancang untuk mempersiapkan anak untuk memiliki intelektual yang tinggi dan juga tanggung jawab guna untuk memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif ini, di mana isu-isu global makin banyak dan juga kita harus peka terhadap isu-isu global tersebut agar kita bisa bisa survive menjalani kehidupan. Nah, dalam menghadapi globalisasi juga cara paling efektif ini dalam meningkatkannya itu dengan cara yaitu kesadaran sendiri, kesadaran dalam perspektif global itu sendiri dan memperluas wawasan global dengan melalui pendidikan. Demikian materi yang kami dapat sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.